Halo pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan saya Argo Pratomo Nugroho. Kali ini saya lagi bertandang ke kediamannya seorang pengamat agraria, yaitu Bapak Insinyur Zailus Siput Lokasari yang ada di kawasan Jalan Godean, Yogyakarta. Karena saya terngiang-ngiang dengan sebuah peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2021, yaitu tentang hak pengelolaan tanah. Nah, ini saya ingin jabaran secara lebih terperinci kepada seorang pengamat agraria. Selamat berjumpa Pak Siput. Selamat berjumpa Mas Argo. Pak Siput, Selamat ini pagi. Ya lama kita tidak ketemu. Dan saya ingin lagi karena saya terngiang-ngiang dengan adanya sebuah peraturan pemerintah ini, seperti saya sebutkan lagi tadi. Saya yakin Pak Siput sangat menguasai di peraturan pemerintah tersebut itu. Gimana Pak Siput, menurut Pak Siput ini? Ya, itu yang dimaksudkan barangkali PP nomor 18 tahun 2021. Ya. Yang diundangkan Februari ya, 2 Februari. Ya. 2021. Oleh Pak Presiden. Ya, melalui ditetapkan Pak Presiden yang undangkan Pak Yasona Lawli, ya. Pak Menkumham. Ya. Terus, itu banyak banget itu. Ya. Itu kan tentang soal tanah, ya. soal rumah susun, ya, soal peralihan hak. Ya, kita batasi soal tanah dulu, Pak. Itu semua soal hak penggunaan tanah itu. Gimana itu menurut Pak Siput, titik mana ini? Karena saya nanti terus terang akan bertanya relevansinya terhadap Yogyakarta ini. Terus terang aja. Gimana Pak Siput? Jadi begini, kalau saya nggak salah yang maksud Mas Argo itu mungkin di pasal 94. Bahwa pasal 94 itu mengatur soal perubahan hak atau peningkatan hak, di mana ditentukan atau berketentuan bahwa hak guna bangunan atau hak pakai yang dimiliki oleh warga negara Indonesia yang digunakan atau dimanfaatkan untuk rumah tinggal, termasuk rumah susun, rumah kantor, bisa diberikan hak milik atas permohonan pemegang hak guna bangunan tersebut. Itu pasal 94. Ya. Nah, terus maksudnya gimana? Ya, nanti itu semuanya termasuk penjelasannya saya ingin dijelaskan oleh Pak Siput itu. Karena kan saya mewakili teman-teman yang orang awam kan. Pak Siput sebagai pengamat agraria kan pasti punya referensi soal itu. Nah begini, jadi pertama-tama ya kita harus sepakat dulu, harus kita pahami dulu bahwa yang namanya presiden itu atau PP peraturan pemerintah itu adalah melaksanakan undang-undang, bukan kok bikin yang bertentangan dengan undang-undang, itu nggak bisa. Jadi kalau kita melihat pada pasal 94, itu tentunya pasal 94 itu bagus sekali. Itu merupakan pelaksanaan daripada Pancasila, keadilan sosial, peri kemanusiaan, ya kan? Orang punya rumah tinggal kan ada kepastian hukum, masuk AGB seumur hidup, enggak dong, hak milik, Nah, termasuk peri kemanusiaan. Kemudian juga itu mengacu tentunya kepada UUD 45, ya kan? Nah, pasal-pasalnya pasal 28 dan sebagainya lah. Dan juga yang paling pokok itu juga mengacu kepada apa? Kepada Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 1960. Ya pasal 9 ayat 1, 2 dan pasal 21. Yang intinya adalah warga negara Indonesia itu boleh mempunyai hak milik atas tanah. Ada hubungan antara warga negara Indonesia atau rakyat Indonesia ini dengan air dan bumi. Itulah PP pasal 94 PP 18 2021. Itu melaksanakan itu semua. Namun demikian, di dalam penjelasannya ini ada satu kelucuan-kelucuan, dagel. Yaitu apa? Penjelasannya itu
terlihat bahwa di depan itu sudah sesuai dengan batang tubuhnya, yaitu antara lain bahwa warga negara Indonesia itu merupakan subjek hak. Jadi otomatis mempunyai hak milik atas apa? Atas perubahan dari hak guna bangunan menjadi hak milik. Itu jelas sama dengan batang tubuh. Cuman yang di belakangnya itu lucu, Mas Argo. Iya. Dibunyikan apa? Masih dilanjutkan, mestinya titik selesai. Udah nggak ada masalah. Iya. Mau orang Jogja, mau orang Papua, mau orang Minang, mau orang Batak, mau Sunda, mau di mana saja. Iya. Madura. Mau di Madura, mau di Surabaya. Itu setiap warga negara Indonesia yang mempunyai hak guna bangunan yang dipakai, dimanfaatkan tanahnya itu untuk itu tadi, untuk apa, rumah tinggal, ruko atau rukan, itu bisa ditingkatkan menjadi hak milik di mana saja di pelosok Indonesia. Ya. Tuh, selesai. Ya. Nah, cuman pasal ini di dalam penjelasan selanjutnya ditulis, namun demikian ketentuan ini itu dikecualikan untuk daerah-daerah yang karena kearifan lokalnya belum memberikan hak milik kepada warga negara Indonesia seperti DIY. Lah, ini Betul. gimana? Iya. Ini kan geblek, Iya. goblok. Iya. Maaf. Iya. Loh, kalau Bapak Presiden seandainya memang ada kearifan lokal seperti ini, seandainya, Iya. loh Bapak Presiden tuh jangan dimasukkan di dalam PP dong. Iya. Itu Pak Jokowi itu panggil yang siapa Pak Jokowi taunya ada yang memberi dia masukan kearifan lokal itu siapa, dipanggil, dikasih tahu. Kamu jangan mengada-ada. Ini Indonesia, masa warga negara Indonesia nggak boleh punya tanah di negaranya sendiri? Iya. DIY ini apa? DIY ini kan bagian dari Indonesia. Lalu lucu toh? Iya. Mosok Sultan HB 10 nggak boleh punya tanah di DIY? Iya. Dia warga negara Indonesia bukan dia? Iya, warga negara Indonesia. Lah, kalau di Jogja dia nggak boleh punya tanah. Itu loh. Iya. Bunyinya penjelasan. Iya. Loh lah, geblek loh itu PP-nya. Iya. Nah, itu loh. Dan juga PP penjelasan yang bagian itu tidak sesuai, bertentangan dengan Pancasila UUD 45. Ah udahlah, semualah. Padahal kearifan juga itu tidak dengan apa yang namanya Dunham, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, masuk manusia orang lain duwe lemah. Iya. Ning negarane dhewe. Dan padahal kearifan lokal itu tiap daerah kan punya kearifan lokal tersendiri kan. Itu maaf, ya. itu bukan kearifan lokal. Saya ini orang Jogja, lahir di Jogja. Ya. Itu tidak pernah ada kearifan lokal seperti itu. Zaman junjungan saya sebagai pimpinan di sini, Sri Sultan HB 9. Ya. Itu apa? Sudah diberi warga negara Indonesia, diberi hak milik. Siapa bilang ada kearifan lokal seperti itu? Itu bohong. Nek wong Jawa muni kuwi ngapusi. Itu masa presiden kok barang-barang ngapusi dimasukkan di dalam PP itu presidennya maaf ya. Ceroboh apa gimana itu? Menkumhamnya. Itu Mensesneknya itu siapa itu namanya itu? Pratikno itu. Pak Pratikno itu kan orang UGM, orang Jakarta, orang Jogja. Dulu rektor UGM. Dulu rektor, masa nggak tahu? Masa ada kearifan lokal seperti itu? Lah bagaimana? Geblek banget itu. Itu maaf loh ya. Saya kalau mengingat itu ya saya sampai gedek-gedek. Nggak habis ngerti. Masa apa itu PP bunyinya seperti peraturan pemerintah kok bertentangan dengan Pancasila itu bagaimana? Dan maaf, saya begitu ada PP ini muncul, khusus pasal 94, saya sudah bersurat kepada Bapak Presiden. Saya kasih tahu beliau, ini PP-mu ini ada di dalam penjelasan 94 itu ada selundupan. Oh, sudah kirim surat ya? Oh, sudah. Dulu setelah PP keluar 2 bulan. Kan saya dapat itu. Dari teman saya yang di Kumham itu. Ini Pak Sipu coba dibaca, ini kok lucu. Saya baca ini tidak cuma lucu ini. Ini kok zamannya Pak Harto tahu begini, ya usah dikamplengi itu yang memberi masukan kearifan lokal seperti itu. Enggak ada kearifan lokal seperti itu. Menurut Pak Siput itu selundupan itu ya? Kalau menurut saya apa kalau bukan selundupan? Mesake Pak Jokowi. Pak Jokowi presiden apik ning mesake. Percaya sama anak buahnya dikai penjelasan seperti itu. Orang lain ngomongnya apa? Presiden goblok. Ceroboh. Orang ngerti aturan.
Dia tuh, Iya. kasihan tuh beliau padahal beliau itu orang baik. Iya. Gitu loh. Itu maka itu ini mumpung Mas Argo datang ke sini, syukur-syukur ini bisa sampai ke Pak Jokowi. Ya, Pak Jokowi, Mas Joko. Ya. Itu pasal itu di dalam penjelasan. Gendang hapuso. Wes itu tidak sesuai Pancasila UUD 45. Kasihan penjenengan nanti nek wis dadi presiden ora karu-karuan ning goblok-gobloke sampean padahal sampean itu pinter. Gitu loh. Ya oke Pak Siput, sampai di situ dulu. Maaf ya semua ya. Sampai di situ dulu, nanti lain kali saya akan datang lagi. Dan karena ini kan sebetulnya kan panjang juga ini. Nanti lain kali mungkin masih juga akan bicara tentang ini juga. Terima kasih Pak Siput. Terima kasih. Ya. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.